Bentuk aljabar. Suatu bentuk aljabar terdiri atas bilangan dan variabel serta kombinasi dari keduanya melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Ciri utama dari bentuk aljabar adalah adanya variabel. Nah, di sini ada contoh bentuk aljabar yaitu 2C tambah 3D kurang 5. Ada yang istimewa di sini. Biasanya sebelum ini mungkin kalian biasanya menemukan 2 tambah 3 kurang 5. Seperti ini ya. Sementara pada bentuk ini ada 2C tambah 3D kurang 5. Ada embel-embel C dan D. Ada embel-embel variabel. Apa sih variabel itu? Mana variabel pada bentuk aljabar ini? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel itu komponen pada bentuk aljabar yang bukan angka. Ingat, variabel adalah yang bukan angka dan bukan tanda operasi. Kalau tanda operasi itu ada tambah, kurang, itu tanda operasi ya. Yang bukan angka, dia bisa berupa huruf. Seperti di sini variabelnya ada C dan D, dia bukan angka dan bukan tanda operasi. C dan D itu adalah variabel. Apakah hanya C dan D? Bisa, yang penting selain angka dan selain tanda operasi. Ada A, B, kalian bisa menggunakan X, Y. Mungkin ada juga yang menggunakan variabelnya itu berupa lambang kotak. 2 kotak tambah 3 bintang. Boleh. Di sini variabelnya kotak dan bintang. Jadi yang bukan angka dan bukan tanda operasi itu namanya variabel. Jadi pada bentuk aljabar ini ada berapa variabel? Ada 2, yaitu variabelnya C dan D. Jadi C ini disebut dengan variabel. Begitu juga dengan D. Nah, sekarang amati. Di depan variabel ada angka yang mengikutinya. 2C. Di depan C ada angka yang menempel pada bilangan C. 2C. 2-nya itu disebut dengan koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel pada bentuk aljabar. Atau bahasa sederhananya nih, koefisien adalah bilangan yang diikuti dengan variabel. Bilangan yang diikuti dengan variabel. Seperti 2. 2 ini diikuti dengan variabel di belakangnya, ada C. 2-nya ini disebut dengan koefisien. Jadi 2 adalah koefisien, bilangan yang mengikuti variabel. Apakah hanya 2 saja? Ada selain 2, yaitu 3. 3 juga diikuti dengan variabel. Maka 3 juga disebut dengan koefisien. Jadi pada bentuk aljabar ini 2 disebut koefisien variabel C dan 3 disebut koefisien variabel D. Nah, selanjutnya bagaimana dengan 5? Apakah 5 bisa disebut dengan koefisien? Bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Kan di awal tadi saya katakan koefisien adalah bilangan yang memuat variabel atau bilangan yang diikuti dengan variabel. Kita lihat 5, ada variabelnya enggak? Enggak ada, 5 enggak ada diikuti yang selain angka, tidak ada diikuti variabel. Maka 5 bukan koefisien. Lalu pada bentuk aljabar apa namanya 5 ini? 5 yang tanpa variabel ini disebut dengan konstanta. Nah, ini 3 unsur penting pada bentuk aljabar, ada variabel, koefisien, dan konstanta. Ini wajib kalian ketahui dan wajib kalian kenali dengan baik. Ingat, variabel itu unsur yang bukan angka dan bukan tanda operasi. Itu namanya variabel. Kemudian koefisien, angka yang diikuti dengan variabel.
Sedangkan konstanta adalah angka saja tanpa variabel. Ingat ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, manakah yang merupakan bentuk aljabar? Ada 3 bentuk. Yang pertama 3x kurang 4y, yang kedua 5 kurang 7 kali 3, dan yang ketiga negatif R tambah 5P kurang 1. Manakah yang merupakan bentuk aljabar? Kita cek satu-satu. Dari yang pertama, 3x kurang 4y. Bentuk aljabar atau bukan? Ingat, bentuk aljabar itu ada variabel, ciri utamanya ya. Manakah yang merupakan bentuk aljabar? Nomor 1 bentuk aljabar atau bukan? Iya, yang pertama ini adalah bentuk aljabar karena terdapat variabel. Mana variabel dari bentuk aljabar ini? X dan Y, ada 2 variabel, sehingga yang pertama ini disebut sebagai bentuk aljabar. Sekarang yang kedua, bentuk aljabar atau bukan? 5 kurang 7 kali 3. Ada variabelnya enggak? Tidak ada variabel, berarti ini bukan bentuk aljabar. Bagaimana dengan yang ketiga, bentuk aljabar atau bukan? Iya, yang ketiga adalah bentuk aljabar karena dia memiliki variabel. Sudah paham ya? Sudah tahu mana yang bentuk aljabar dan mana yang bukan? Nah, sekarang mari kita mengenali variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar melalui contoh soal berikut ini. Contoh soal berikutnya, tentukan variabel, koefisien, dan konstanta bentuk aljabar berikut ini. Ada 3 bentuk aljabar. Yang pertama adalah 3x kurang 4y. Kita tentukan variabel, koefisien, dan konstantanya. Yang pertama ini bentuk aljabarnya adalah 3x kurang 4y. Kita akan tentukan variabelnya. Ingat, variabel adalah yang bukan angka dan bukan tanda operasi. Manakah variabel dari bentuk aljabar 3x kurang 4y? Mana variabelnya? Apa variabelnya? Ya, variabelnya adalah X dan Y. Ada 2 variabel, yaitu X dan Y, yang bukan angka dan bukan tanda operasi. Itulah variabel. Selanjutnya, kita akan tentukan koefisien. Ada 2 variabel. Koefisien adalah yang memuat variabel. Karena ada 2 variabel, maka ada 2 jenis koefisien. Yang pertama koefisien X dan yang kedua adalah koefisien Y karena variabelnya X dan Y. Kita tentukan satu-satu. Dari koefisien X dulu nih. Berapakah koefisien X? Koefisien X adalah angka yang memuat variabel X. Ini memuat variabel X. Angkanya adalah 3. 3 itu adalah koefisien X. Nah, sekarang berapa koefisien Y? Berapa? 4. Salah. Yang benar adalah negatif 4. Tanda di depannya itu mengikuti. Jangan sampai lupa ya, dia satu paket dengan tanda di depannya. Kenapa 3 positif? Karena di depannya tidak ada tanda negatif. Jadi koefisien Y yang benar adalah negatif 4. Ini sering nih keliru. Ada yang ketika ditanya berapa koefisien Y, jawabnya pasti 4. Padahal ada tanda negatif di depannya. Jangan sampai lupa. Terakhir yang ditanya adalah konstanta. Masih ingat ya konstanta? Yang tidak memuat variabel. Ini ada variabelnya. Ini juga ada variabelnya. Lalu mana konstantanya? Dia jawab konstantanya tidak ada. Apabila tidak tertulis bilangan yang tidak memuat variabel atau tidak tampak atau tidak ada seperti pada soal nomor 1 ini, itu artinya konstantanya adalah 0.
Karena bentuk ini sebenarnya ada konstantanya, di sini tambah 0. Tapi biasanya tambah 0 itu tidak dituliskan. Kenapa tidak dituliskan? Karena nilainya tetap. Misal 2 tambah 0, ya ditulis 2 aja. 3 tambah 0, 3 aja. Sehingga 3x tambah 0 ya sama aja dengan 3x. Begitu juga 3x kurang 4y tambah 0, ya 3x kurang 4y saja. 0-nya tidak dituliskan. Jadi pada bentuk aljabar soal yang pertama ini konstantanya adalah 0. Jadi jangan disebut tidak ada konstanta. Baik, kita lanjut pada bentuk aljabar yang kedua, yaitu negatif R tambah 2P kurang 6. Mari kita tentukan variabel, koefisien, dan konstantanya. Nah, di soal yang kedua, bentuk aljabarnya adalah negatif R tambah 2P kurang 6. Dari bentuk aljabar ini, variabelnya adalah yang mana? Ada berapa variabel? Iya benar, ada 2, yaitu R dan P, yang bukan angka dan bukan tanda operasi ya. Selanjutnya kita tentukan koefisiennya. Karena ada 2 variabel, maka koefisiennya ada koefisien variabel R atau koefisien R, dan ada koefisien variabel P atau koefisien P. Koefisien R. Berapakah koefisien R? Ingat, koefisien angka yang mengikuti variabel. Ada yang menyatakan kalau koefisiennya itu negatif. Yang tepatnya koefisien R adalah negatif 1. Ada yang bertanya, loh kok negatif 1? Di depan R tidak ada angka 1, adanya hanya tertulis negatif. Jadi dalam bentuk aljabar, koefisien yang nilainya 1 itu tidak dituliskan. Jadi misalnya 1R ditulisnya R aja. Negatif R, maka artinya negatif 1R. Berarti koefisiennya negatif 1. Atau kalau kalian ketemu bentuk aljabar P tambah R. Nah, koefisien P tidak ada tertulis di depannya, itu artinya koefisien P-nya adalah 1. Koefisien R juga 1, tapi 1 tidak dituliskan sehingga menjadi P tambah R saja, seperti itu. Jadi koefisien R adalah negatif 1. Lalu berapa koefisien P? Tengok aja angka yang mengikuti P, yaitu 2. Nah, selanjutnya setelah koefisien kita tentukan konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti variabel. Berapakah konstanta pada bentuk aljabar ini? Ayo, berapa? Yang tidak memuat variabel. Iya benar, negatif 6. Jangan lupa tanda negatifnya ya. Jangan bilang konstantanya 6, tapi negatif 6. Karena pada bagian depan ada tanda negatifnya. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 3. Bentuk aljabar yang ketiga, 5B kuadrat, ada pangkatnya ya, kurang 3B tambah 4C tambah 2B tambah 1. Wah, panjang sekali yang ini. Nah, sekarang kita akan tentukan variabelnya. Ada berapakah variabel pada bentuk aljabar ini? Ayo, ada berapa variabel? 1, 2, 3, atau 4? Yang benar ada 3, yaitu B kuadrat atau B pangkat 2. Ini dia ya, B pangkat 2. Kemudian B pada bentuk ini, variabelnya B. Dan C pada bentuk yang ini. Jadi ada 3 variabel. Ingat, B kuadrat dan B itu tidak sama ya, sehingga dia dihitung 2 variabel. B kuadrat 1 variabel, B 1 variabel, dan satu lagi C, ada 3 variabel. Kenapa B kuadrat dan B itu tidak sama padahal sama-sama B? Karena ada pangkatnya, sehingga B kuadrat dan B tidak sama. Nah, selanjutnya koefisien. Karena ada 3 variabel, maka ada 3 macam koefisien, yaitu koefisien B kuadrat,
kemudian koefisien B, dan koefisien C. Nah, selanjutnya berapakah koefisien B kuadrat? Koefisien B kuadrat adalah 5. Nah, ini ya. Bilangan yang mengikuti B kuadrat yaitu 5. Nah, lalu bagaimana dengan koefisien B? Apakah negatif 3 atau 2? Koefisien B adalah negatif 3 dan 2. Jadi koefisiennya ada 2. Sesuai dengan yang tertulis di bentuk ini, memang ada 2. Lalu koefisien C berapa? Iya benar, 4. Nah, selanjutnya konstanta. Berapakah konstantanya? Kamu benar, konstantanya adalah 1 yang tidak diikuti oleh variabel. Paham ya? Nah, selanjutnya akan kita pelajari tentang suku pada bentuk aljabar. Suku pada bentuk aljabar adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Jadi suku itu bagian dari bentuk aljabar yang dipisah oleh tanda tambah atau kurang. Seperti apa? Langsung saja kita lihat contohnya. Nah, di sini saya punya 2 buah contoh. Yang pertama ada 3x kurang 4y, dan yang kedua ada 2b tambah 3c kurang 5. Nah, sekarang lihat contoh yang pertama. Pada contoh pertama ini, apakah kalian tahu ada berapa suku pada bentuk 3x kurang 4y ini? Ada berapa suku pada bentuk ini? Ingat, suku tadi dipisah oleh tanda tambah atau kurang. Jadi pada bentuk ini pemisahnya. Kurang, tanda kurang. Ini pemisahnya pada bentuk ini. Jadi suku yang pertama ada 3x, sudah satu suku karena sudah ketemu tanda kurang. Suku berikutnya adalah ini. Jadi terdapat 2 suku, yaitu 3x dan negatif 4y. Jadi negatif di sini adalah milik 4y. Tanda di depannya itu mengikuti. Jadi bukan 4y saja tapi negatif 4y. Pemilik tandanya ini adalah yang mengikutinya. Sehingga pada bentuk 3x kurang 4y itu terdiri dari 2 suku. Di mana sukunya adalah 3x dan negatif 4y. Ada 2 suku ya, 3x dan negatif 4y. Nah, sekarang coba amati bentuk yang kedua. 2b tambah 3c kurang 5. Ada berapa suku ya? Ayo. Iya, kalian benar. Ada 3 suku. Yang mana aja sukunya? Tinggal dibatasi oleh tanda tambah atau kurang. Nih, udah ada tanda tambah, stop, 1 suku. Dari tanda tambah ke berikutnya udah ada batas lagi, ada tanda kurang, stop. Berikutnya ini sukunya. Ada 3 suku, yaitu 2b, 3c dan negatif 5. 2b, 3c dan negatif 5. Kenapa sih 3c tanda tambahnya tidak ditulis? Misalnya di depan sini kenapa tidak dituliskan plus 3c? Karena kalau bilangan positif, tanda positifnya itu tidak perlu dituliskan, ya. Nah, setelah ini kalian wajib mengetahui yang namanya suku sejenis. Karena suku sejenis itu akan sering digunakan pada operasi penjumlahan atau pengurangan aljabar nantinya. Penting banget untuk mengetahui suku sejenis. Bagaimana sih suku yang sejenis pada bentuk aljabar? Suku sejenis pada bentuk aljabar adalah suku yang variabelnya sama. Catat dan ingat baik-baik. Dengarkan, catat, dan diingat baik-baik. Suku sejenis adalah suku pada bentuk aljabar yang memiliki variabel yang sama. Jadi kuncinya suku sejenis itu variabelnya sama. Seperti apa yang dimaksud dengan suku sejenis? Langsung kita lihat contoh soalnya. Nah, ini dia contohnya.
Tentukanlah suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Yang pertama 8M kurang 6N tambah 3M tambah 5N kurang 7. Yang kedua A kuadrat kurang 5A kuadrat B kurang AB kuadrat tambah A kuadrat B kuadrat tambah 2A kuadrat B. Pangkat 2 bisa kita baca kuadrat ya. Sekarang kita tentukan dari yang pertama. Manakah suku sejenisnya? Ingat, tadi sudah saya katakan suku sejenis adalah yang variabelnya sama. Kita lihat yang pertama di sini ada variabel M. Ada enggak pada nomor 1 ini yang juga pakai variabel M? Ada, yaitu 3M. Ada lagi selain itu? Enggak ada lagi. Nah, dua suku ini variabelnya sama, sama-sama variabel M. Walaupun koefisiennya berbeda. Nah, yang seperti inilah yang dikatakan suku sejenis. Jadi, suku sejenis pada soal yang pertama adalah 8M dan 3M. Apakah hanya itu saja? Kita cek lagi. Ada negatif 6N, variabelnya N. Ada enggak pada soal nomor 1 ini yang juga menggunakan variabel N? Ternyata ada, yaitu 5N. Sama-sama pakai variabel N. Berarti negatif 6N dan 5N adalah suku sejenis karena variabelnya sama, sama-sama pakai variabel N. Jadi bisa kita tambahkan di sini yang sejenis negatif 6N dan 5N. Sekarang kita lihat lagi, ini udah kita pakai. Ini juga sudah, ini sudah, ini sudah. Sekarang negatif 7. Ada yang sejenis? Tidak ada, di sini hanya ada satu konstanta. Kalau ada konstanta lain, mungkin dia akan sejenis. Tapi di sini sudah tidak ada pasangannya lagi, tidak ada yang sama-sama konstanta. Berarti negatif 7 tidak punya suku yang sejenis dengan negatif 7. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Apakah ada suku yang sejenis? Nah, hati-hati pada soal seperti yang kedua ini. Di sini menggunakan pangkat. Jadi dikatakan variabelnya sama itu menggunakan variabel benar-benar sama dan pangkatnya juga. Kita lihat A kuadrat, ada nggak yang pakai A kuadrat? Di sini ada A kuadrat juga, tapi ada B-nya. Berarti dia tidak sejenis. Di sini nggak sama, ada B kuadratnya. Di sini juga A kuadrat, tapi ada B kuadrat pasangannya. Bukan. Di sini juga bukan. Nah, selanjutnya negatif 5A kuadrat B, apakah ada yang sejenis dengan ini? Kita lihat, AB kuadrat. Di sini yang pangkat 2 adalah B-nya, A-nya pangkat 1. Berarti dia tidak sejenis, karena di sini yang pangkat 2 adalah A-nya, A pangkat 2B. Kita lihat yang ini, A pangkat 2 sama ya, tapi B-nya pangkat 2. Sedangkan di sini B-nya pangkat 1, tidak pangkat 2. Berarti tidak sejenis dengan ini. Bagaimana dengan yang terakhir? A pangkat 2, variabelnya sama-sama A pangkat 2 dan ada B. Persis ya variabelnya menggunakan variabel A pangkat 2 B. Walaupun koefisiennya berbeda. Berarti yang sejenis pada soal yang kedua adalah negatif 5A kuadrat B dan 2A kuadrat B. Sekarang cek, apakah selain itu ada yang sejenis lagi? Dengan yang ini tidak ada, dengan ini juga tidak ada. Berarti suku yang sejenis pada soal yang kedua adalah 5A kuadrat B dan 2A kuadrat B. Bagaimana? Sudah paham dengan suku pada bentuk aljabar dan suku sejenis pada bentuk aljabar? Bagian penting pada bentuk aljabar yang wajib kalian kuasai adalah mengenal variabel, koefisien, konstanta, suku, dan juga suku sejenis. Jika kalian memahami 5 poin penting ini, sepertinya kalian tidak akan kesulitan dalam mempelajari bentuk aljabar. Demikian, semoga bermanfaat.